Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merawat iman, takwa, dan ilmu pengetahuan teknologi anak kita di era digital. Tema ini bertolak dari realitas kehidupan kita yang sedang memasuki era digital di semua lini kehidupan, baik menyangkut dunia bisnis dan perekonomian, perbankan, berbagai transaksi jual beli, hingga perihal budaya, peradaban, dan dunia pendidikan. Siapapun yang hidup di abad ini tidak bisa menolak kehadiran teknologi informasi yang merupakan ruh dari peradaban dan budaya global yang telah mewarnai kehidupan individu dan kelompok manusia di semua belahan dunia. Menurut informasi Hotsuite dan Kumparan tahun 2022, Indonesia hari ini terdapat 73,7% pengguna internet atau sekitar 204 juta netizen dari populasi penduduk Indonesia, dan mereka berselancar minimal 8 jam sehari di dalam dunia internet. Pengguna sosial media yang tertinggi adalah urutan pertama WhatsApp, dan kedua adalah Instagram, diikuti dengan Facebook, hingga permainan lainnya seperti game dan aplikasi program. Dilihat dari sudut kepemilikan ponsel pintar, Indonesia termasuk teratas menempati 8 negara di dunia, yakni Korea Selatan, Israel, China, Amerika, India, dan Australia. Dan dari hasil penelitian ditemukan pula, dari 10 orang pemilik ponsel di tanah air, 4-6 orang di antara yang memiliki ponsel 2 unit setiap orang. Era digital telah menghipnotis semua penduduk dunia dengan merubah tata nilai, kebiasaan, sikap, dan perilaku hidup penduduk dunia yang hidup dalam budaya global. Budaya global dikenal adalah sebagai rumah besarnya, sedangkan teknologi digital adalah ruhnya yang memainkan peran dalam merubah segala kebiasaan hidup manusia. Beberapa perubahan ditemukan dalam budaya masyarakat yang merupakan turunan dari budaya global, yakni lahirnya budaya pop yang dikenal dengan tampilan pakaian, pergaulan, makanan, hiburan, hingga LGBT yang telah mulai merambah di tanah air. Lahirnya budaya industri dengan beragam teknologi informasi dan teknologi robot telah menggiring manusia ke dalam dunia artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Manusia digiring menjadi robot-robot yang serba mesin. Manusia tenggelam dalam sukacita, kesenangan, larut dalam hiburan yang dapat diakses dalam segala jenis dan modusnya, mulai dari game, aplikasi jaringan, dan berbagai program yang membawa manusia ke dunia virtual atau maya. Hadirin yang dimuliakan Allah, era digital telah merubah budaya hidup, bidang finansial, individual, dan komunal. Juga telah merubah budaya pendidikan dan pembelajaran. Pada masa COVID-19 yang lalu, 2 tahun peserta didik telah melaksanakan pembelajaran berbasis daring atau online dengan menggunakan perangkat internet atau telepon pintar. Semua kurikulum berubah pola dan penerapannya. Semua model, metode, dan strategi belajar serba menggunakan sosial media, sehingga anak-anak kita sudah sangat familiar dengan penggunaan media sosial melalui internet, laptop, dan maupun telepon pintar. Satu sisi merubah gaya belajar offline, tatap muka, dan bertemu langsung menjadi gaya belajar online, yaitu tatap wajah dengan jarak jauh. Perihal pembelajaran adalah sebuah proses transfer pengetahuan. Tentu hal ini sangat dimungkinkan terjadi dengan menggunakan teknologi. Tetapi perihal pendidikan, yang semestinya terjadi transfer pengalaman, persemaian etika moral dan akhlak, justru tergerus dan hilang di dunia pendidikan. Hilangnya silaturahim, hilangnya kekeluargaan, hilangnya kehangatan, hilangnya kasih dan sayang, serta hilangnya hubungan kekerabatan antara manusia. Apakah perihal ini soal kecil? Tentu tidak. Justru ini menjadi masalah baru yang memberikan kontribusi, yakni berubahnya gaya hidup, gaya perilaku, sikap, etika moral, dan akhlak anak kita, di mana anak-anak kita tergerus kehilangan sikap dan perilaku
akhlakul karimah di dalam hidupnya. Disinilah pentingnya sebuah pembelajaran dengan pendekatan baru, yakni pendekatan parenting, pendekatan orang dewasa. Di tengah anak-anak kita dilanda oleh berbagai perkembangan teknologi yang tidak terbantahkan hari ini, maka makin diminta adanya pendampingan dari orang tua, sekaligus orang dewasa yang ada di lingkungannya. Dengan cara itulah kita bisa membendung, dengan cara itulah kita bisa memberikan pengawalan, merawat anak kita, agar tidak larut dalam teknologi yang begitu canggih saat ini. Tapi satu sisi juga kita memberikan sebuah perisai, yaitu kehidupan etika moral dan akhlak di dalam dia menggunakan berbagai teknologi informasi digital, termasuk HP pintar yang digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan orang dewasa yang dikenal dengan parenting ini, selain orang tua dan orang-orang dewasa di lingkungannya, adalah dengan selalu mengontrol, dengan selalu memberikan arahan, dengan selalu berkomunikasi, sehingga anak tidak berjalan dengan sendiri dengan teknologinya, anak tidak menyendiri dengan teknologinya, tapi anak selalu dikawal, selalu didampingi, sehingga apa yang dia gunakan, dia kelola dengan teknologi itu, betul-betul memberikan manfaat dan kontribusi dalam kehidupannya, dan tidak lepas dari kontrol dari orang dewasa. Dalam konteks inilah kita menanamkan berbagai kesadaran bahwa teknologi adalah hanya merupakan sebuah alat yang bisa dijadikan sandaran untuk kita menuju dan juga menggapai dunia yang serba global hari ini. Tapi sisi lain kita jangan lupakan bahwasanya nilai-nilai etika moral dan akhlak lebih penting sebagai dasar pondasi di dalam kita melepaskan mereka untuk menuju kehidupan global yang penuh dengan tantangan, penuh dengan peluang, dan penuh juga dengan berbagai ujian-ujian yang tidak sedikit yang dapat menghancurkan mereka, yang dapat melemahkan, yang juga dapat mematikan masa depannya yang lebih baik, yang tentu sesuai dengan harapan kita semua. Agama mengajarkan bahwa setiap kita harus memberikan perlindungan pada anak-anak kita. Dalam surah At-Tahrim dikatakan, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Di mana ayat ini mengungkapkan bahwasanya kita diminta agar melindungi anak-anak kita, menjaga, merawat anak-anak kita, agar tetap berada di dalam keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi, antara teknologi, ilmu pengetahuan yang dikembangkan dengan berbagai ilmu pengetahuan, dengan berbagai iman dan takwa yang harus kita mantapkan terhadap diri mereka, agar mereka tidak lepas kontrol, agar mereka tidak lepas di dalam panduan-panduan kehidupan, di dalam etika moral dan akhlak ini, agar mereka tetap berada di dalam koridor ilahiyah, yaitu Allah SWT. Samping kita mengingatkan mereka bahwa kita sudah berjanji akan sahidna pada Allah SWT, dan bukan bertuhankan pada teknologi informasi yang serba canggih hari ini. Tatkala kita lepaskan kontrol, lepaskan perawatan, lepaskan perhatian, dan lepaskan kita merawat mereka di dalam menggunakan teknologi ini, maka tidak menutup kemungkinan teknologi inilah yang menjadi Tuhan-Tuhan mereka, melepaskan Tuhan ilahiyah di dalam kehidupan. Disinilah peran orang tua yang sangat penting dan selalu menjadi penyangga, pengawal, dan juga guidance, pemandu dalam kehidupan anak-anak kita, agar di dalam menggunakan iptek dan imtak ini secara seimbang, dan betul-betul iptek ini dapat digunakan untuk kemaslahatan kehidupan, dan imtak dapat dijadikan sebagai soko guru, dapat menjadikan pengawal secara spiritual, secara keagamaan, dan juga kita tetap di dalam koridor etika akhlak dan moral yang menjaga anak-anak kita dalam menuju dan menjalani masa depannya. Semoga Allah berikan rahmat ridhonya dan berkah kepada kita semua di dalam mengawal, merawat anak-anak kita, di dalam pendidikan, di dalam budaya dan peradaban yang telah merambah ke dunia global, yang telah merambah di seluruh muka bumi, menjadi globalisasi, dan menjadi juga teknologi digital yang tidak terbantahkan, yang tidak terelakkan oleh siapapun di muka bumi hari ini. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.